dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Jika Bapak Ibu sekalian telah menemukan firman Tuhan, izinkanlah saya akan membacakan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan yang pagi yang indah ini. Perikopnya adalah Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Seringkali kita menghadapi hidup dilematis. Keadaan dunia ini yang tidak menentu, geopolitik, perang, bahkan seluruh dunia, pimpinan seluruh dunia mencemaskan apabila terjadi perang nuklir. Bukan lagi perang Harmagedon, perang nuklir, yang mana udara di seluruh dunia ini akan tercemar dan beracun. Dan kita tahu peristiwa Nagasaki dan Hiroshima, satu bom saja diledakkan, seluruh kota lenyap. Bukan suatu hal yang enak dilihat atau dipandang. Lenyap, Nagasaki lenyap, Hiroshima negap. Inilah geopolitik saat ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, di saat keadaan begini, Daud menuliskannya. Dia mengalami hal-hal demikian. Dia berperang dengan bangsa Filistin. Dia dikejar dengan Saul. Dia harus mengungsi ke sana ke sini. Karena dia menghadapi Saul adalah rajanya sendiri. Dia tidak mungkin melakukan kekejian kepada rajanya yang pernah diurapi. Walaupun dia pernah dapat membunuh ketika Saul masuk ke dalam gua di mana Daud ada untuk membuang air kecil, tetapi Daud tidak melakukannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini suatu berkat ketika Daud menuliskannya dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Ketika kita menghadapi soal keuangan, soal ekonomi, soal gaji, soal hutang, soal kontrakan, soal pembelian rumah, soal apapun yang mengandung finansial, atau masalah sakitkah kita, atau masalah pergumulankah, masa depan, atau masalah pekerjaan, atau masalah dagang, atau masalah jodoh yang tidak kunjung datang. Daud diurapi Tuhan dan kuasa roh menyertai dia untuk menyampaikan firman Tuhan bagi dia dan bagi kita di sepanjang masa. Inilah yang dapat kita renungkan. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Jika kita prioritaskan Tuhan, jika kita utamakan Tuhan, sebab Tuhan tidak berpandang hina bagi kita. Dia tidak memandang rupa. Sekalipun kita berbuat dosa, kita melakukan kecemaran, tetapi ketika berbalik kepada Tuhan, selama kita bernapas, Dia mengampuni kita. Dia langsung merangkul kita. Seperti anak yang terhilang, walaupun bajunya kotor, bau, dan tercemar oleh karena kubangan babi. Dan anak itu yang terhilang datang kepada bapaknya. Dan dia telah menghabiskan harta kekayaan yang diberikan oleh bapaknya. Apa yang terjadi? Ketika dia berpikir, Tuhan adalah gembalaku, Bapakku adalah Bapakku,
dan aku adalah anak yang ditebus darah Kristus. Ketika kembali, tidak dicemeti, tidak dihukum. Tapi apa kata Bapa? Berikan dia baju yang terbaik, dimandikan, berikan cincin. Sebab anakku yang terhilang telah kembali. Inilah yang membuat kita dari zaman dulu sampai sekarang dan sampai selamanya, Tuhan tetap sama. Daud menuliskannya, tempatkanlah Tuhan sebagai prioritas. Maka ayat yang 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Kalau kita tempatkan Tuhan prioritas, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, kita menyembah, kita cari Dia, maka inilah yang berkat kita terima. Kita tidak akan berkekurangan. Sebab itu, percayalah, hidup ini, kalau kita percaya kita tidak akan berkekurangan, iman akan berjalan, iman akan bergerak. Apakah kebutuhan kita, kesulitan apakah? Nyatakanlah, naikkanlah kata-katamu. Tuhan, Engkaulah Rajaku, Engkaulah Allahku, Engkaulah Adonai, Engkaulah El Shaddai. Aku tidak akan berkekurangan. Engkaulah Jehovah Rafa penyembuh, Engkaulah Jehovah Jireh yang Allah menyediakan, Engkaulah Jehovah Salom yang memberikan damai. Aku tidak akan berkekurangan. Ketika kau digerakkan imanmu, surga akan bergetar, akan mengarah kepadamu. Sebab Tuhan tidak tertarik dengan keluh kesahmu, tapi Tuhan tertarik dengan janjinya, firman-Nya yang disampaikan kita dari zaman purbakala sampai sekarang. Ketika engkau mengingat ayat-ayat firman Tuhan akan janjinya, Tuhan, Engkau adalah Allahku, Rajaku, Engkaulah gembalaku yang sangat terbaik dan maha mulia. Aku tidak akan berkekurangan. Maka terobosan-terobosan, pintu yang tertutup dahulu akan dibukakan. Yang kedua, Ia akan membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Ia akan membimbing kita ke air yang tenang. Daud menuliskannya memang seperti perumpamaan yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Berarti apa? Dia membawa jiwa kita. Dia membawa kita kepada ketenangan. Hidup ini adalah yang terbaik kalau kita tenang. Petrus menuliskannya 1 Petrus 4. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu supaya engkau tenang. Petrus menuliskannya. Daud telah menuliskannya, yang membaringkanku di padang rumput yang hijau, matahari yang tenang. Berarti ketenangan itu membawa hadirat Tuhan. Kita akan merasakan jamahan Tuhan. Kita akan melihat peluang-peluang apa yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah berkat apa yang Tuhan curahkan bagi kita. Mukjizat apa yang Tuhan nyatakan kepada kita untuk kesembuhan. Sakitkah kita? Kankerkah kita? Tumorkah kita? Kolesterolkah kita? Penyakit gulakah kita? Jantungkah kita? Ginjalkah kita? Bagi Allah tiada mustahil. Tempatkanlah Tuhan sebagai gembalaku, Tuhan Rajaku yang maha mulia. Carilah Tuhan selama engkau berkenan, maka engkau akan mengalami ketenangan jiwamu. Sebab kalau engkau tenang, Daud mengatakan, maka engkau akan melihat berkat. 1 Petrus 4 pun mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu supaya jadilah tenang. Lalu dikatakan di situ supaya engkau dapat berdoa dalam 1 Petrus 4. Ketika engkau tenang, Petrus mengatakan kau bisa berdoa. Tetapi Daud juga menyatakan dengan tegas, ketika engkau mengalami ketenangan, dengan jiwamu ketenangan, maka engkau akan merasakan kehadiran Tuhan. Sebab dalam Quran 14 ayat 11, Allahmu akan berperang. Engkau hanya berdiam diri saja. Inilah yang kita harus renungkan firman-firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai rema, sebagai robos, sebagai kekuatan menghadapi kehidupan kita ini.
Lalu dikatakan ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ketika kita merasakan hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita percaya dia akan membukakan berkat tingkap-tingkap langit bagi kita dicurahkan. Sebab didahulinya, kalau kita tempatkan Tuhan, kita tidak akan berkekurangan. Kalau kita tempatkan Tuhan sebagai Raja kita, Allah kita prioritas, ia akan membawa kita ketenangan. Lalu dia akan membukakan jalan apa yang kita harus jalani. Dia akan memimpin kita, dijauhkannya kita dari mara bahaya. Kadang-kadang kita bersikeras berjalan ke tempat yang kumbangan yang tidak mungkin dapat berkat. Tuhan akan menghalau. Tuhan akan mengarahkan kita ke tempat yang lebih baik. Tiba-tiba saja hutang kita lunas. Ada orang yang membari. Tuhan dengan caranya ajaib membayar. Tiba-tiba saja kita sembuh. Loh, kok gak ada sakit lagi? Loh, gulaku kok turun? Loh, kolesterolku turun? Inilah kalau kita tempatkan Tuhan dengan ketenangan jiwa, dia menyegarkan jiwa kita. Lalu hal selanjutnya, sekalipun aku, dalam ayat 4, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman bukan lembah kematian saja. Ketika engkau menghadapi persoalan yang menghimpitmu, mengalami tekanan yang luar biasa, inilah janji firman Tuhan. Ketika engkau mengingat, engkau merenungkan dan engkau perkatakan, aku tidak akan berkekurangan Tuhan adalah gembalaku. Persoalan apakah, pergumulan apa bagi Tuhan? Dia akan membukakan jalan kelepasan, kelegaan. Dia akan menginjak-injak. Mazmur mengatakan musuhnya. Musuhnya adalah tidak lain masalah hidup kita, pergumulan kita. Supaya kita didatangkan sukacita, damai, kebaikan Tuhan menyertai kita. Masalah apakah yang kita hadapi? Targetkah, budgetkah, omsetkah dalam suatu manajemen? Atau suatu perdagangankah? Tempatkanlah Tuhan ketika engkau mengalami negosiasi atau mengalami suatu pergumulan, supaya kalau engkau marketing dapat closing, target tercapai. Tempatkanlah Tuhan. Jadi lembah kekelaman bukan soal kematian saja. Sebab soal kematian telah dinyatakan dalam Paulus mengatakan, Yesus telah mengalahkan maut. Sebab itu maut, di manakah sematmu? Yang dimaksudkan, ketika kita mati, Paulus mengatakan, kita diubahkan dalam sekejap. Tubuh kemuliaan. Jadi daging ini tidak akan ngikut, darah ini tidak akan ikut. Tetapi tubuh kemuliaan seperti Yesus. Ketika mati, bangkit, dia memiliki tubuh kemuliaan. Dialah yang sulung yang pertama kali. Sebab itu ketika ibu-ibu atau Ibu Maria Magdalena mau menyentuhnya, dikatakan tidak boleh. Sebab aku belum datang kepada bapakmu, bapakku, Bapa yang di surga. Itulah tubuh kemuliaan. Kita tidak takut lagi. Seperti Ayub mengatakan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Tetapi dalam Yesus, kemana Yesus pergi, di situ pun kita ada. Kita tidak akan takut lagi dengan lembah kekelaman kematian sekalipun. Jadi apakah masalah pergumulanmu di dunia ini? Masalah anak, rumah tangga, suami, istri, masalah pekerjaan, masalah target, budget, omset. Inilah lembah-lembah kekelaman yang kau hadapi. Lepaskanlah itu, jangan ada tekanan. Ketika engkau tepatkan Tuhan di dalam hati pikiranmu, Roh Kudus ambil alih. Dengan hancur hati engkau datang. Dengan berserah engkau datang. Percayalah. Tangan yang kuat itu akan menggerakkan surga. Membawa engkau jalan yang kau tempuh. Jalan kebenaran. Tadi saya katakan, sekalipun kematian pun, kita tidak takut bahaya. Sebab
Mazmur Daud mengatakan, gadamu tongkatmu menghiburku. Kita pun dihibur karena firman Tuhan berkata, aku percaya kepada Yesus. Maka seketika itu juga saat kita bernapas yang terakhir, Tuhan menjaga kita naik ke surga. Sebab surga adalah rumah Bapa. Yesuslah yang mengenalkan karena dia datang dari surga. Kalau orang Israel sampai sekarang, sebagian orang yang zaman masih percaya, masih menunggu di Sion. Dia masih menunggu Golden Gate dibuka. Jadi kematian itu mereka bilang masih dalam lembah kekelaman. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku datang dari atas dan memberitahukan kepadamu bahwa di surga itu adalah kerajaan. Itulah di mana kemuliaan Bapa ada di sana dan Bapakku ada di sana. Sebab di rumah Bapa banyaklah tempat. Itu pun yang paling ujung yang kita hadapi. Jangan kita takut. Apalagi engkau persoalan target, budget, omset, dikejar hutang kah, mengalami masalah kah, pergumulan-pergumulan, dihina orang kah, dicaci maki orang, itulah melembah kekelaman, difitnah orang. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia dan nyatakan, Tuhan Kau adalah gembalaku. Lepaskanlah aku dari lembah kekelaman fitnah ini. Lepaskanlah aku dari orang-orang yang jahat. Putuskan, tolak dalam nama Yesus. Inilah berkat Tuhan yang luar biasa di ayat 4. Lalu ayat 5 dikatakan perkara yang selanjutnya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan, engkaulah Rajaku Allahku. Aku tidak akan berkekurangan. Engkau akan memberikanku makanan hari ini yang sehat dan bergizi untuk tubuhku. Dan engkau menjauhkan aku dari segala penyakit sampar, penyakit menular. Sesuai Mazmur 91. Sebab kalaupun aku sakit, Yesaya 53 ayat 5 mengatakannya, oleh bibir-bibir Yesus aku disembuhkan. Jadi firman Tuhan itu harus diterima menjadi logos. Tuhan lebih tertarik dengan janjinya. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku akan tinggal tetap sampai selamanya. Inilah komitmen Tuhan dari sejak zaman purbakala, sekarang dan sampai selamanya. Firman-Mu itu adalah pelita kakiku, Daud mengatakan, dan terang bagi jalanku. Ketika Engkau berseru, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Engkau akan menyediakan hidangan bagiku yang sehat, bergizi bagi tubuhku. Engkau akan menjauhkanku dari segala penyakit, sampar penyakit menular, sesuai Mazmur 91. Sekalipun aku kalau sakit, Tuhan akan menyembuhkannya dalam Yesaya 53 ayat 5. Oleh bibir-bibir aku disembuhkan, maka aku tolak segala penyakit dalam nama Yesus Kristus. Inilah berkat. Kalau kita memberkati makanan kita sebelum kita makan, maka kita akan mendapatkan protein bagus, gizi yang bagus, kesehatan bagus, sesuai menurut rencana Dia. Kadang-kadang kita melihat apa yang terlihat saja, nasi, ayam goreng, capcay, puyung, hai, siomay. Tetapi kita harus berpikir juga ada yang rohani. Ketika kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat itu. Seperti Tuhan mengangkat roti dan ikan untuk memberikan 5.000 orang makan. Dia mengangkat berkat terlebih dahulu sebelum dimakan. Ketika dia pecah-pecahkannya, maka seluruh orang 5.000 orang dewasa itu makan. Belum yang lain-lainnya. Dan masih ada sisa 12 bakul. Nyatakanlah, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Engkau menyediakan makanan, hidangan bagiku yang sehat dan bergizi bagi aku dan keluargaku. Lalu di selanjutnya dikatakan ayat yang ke-6, Bapak Ibu sekalian. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan di sepanjang masa. Inilah, kita harus komitmen kepada Tuhan, bahwa kita akan diam di rumah Bapa di sepanjang masa. Ketika kita komitmen berdiam di rumah Bapa di sepanjang masa, kita mengingat bahwa kita dengan Bapa adalah satu, kita milik Bapa. Bahwa kita mengingat kita dalam Kristus satu. Maukah engkau datang kepada Yesus? Maukah engkau kepada Bapa? Maukah engkau datang kepada Roh Kudus?
Karena Daud mengatakan orang-orang demikianlah orang yang diberkati Tuhan dengan melimpahnya. Dan Daud mengatakan, dulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak aku pernah lihat orang benar itu keturunannya kelaparan dan meminta-minta roti. Dia akan mengandalkan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan pada saat tiada berjalan. Saat sekarang, Tuhan, aku harus menyelesaikan hutangku. Ketika hatimu dibukakan Tuhan, pikiranmu dibuka Tuhan, maka ada satu terobosan yang kau akan dapat berkat itu. Tiba-tiba saja utangmu lunas. Tiba-tiba saja persoalan keuanganmu beres. Entah bagaimana caranya Tuhan. Lalu ketika engkau di rumah sakit, saat dokter memvonis engkau, waktumu sudah dekat, atau stadium 4, atau masalah sakit penyakit yang berat, Tuhan berkata, Daud menuliskannya, tempatkanlah Tuhan. Tuhan kaulah Jehovah Rafa penyembuhku. Sebab Ibrani 13:8, tetap engkau Yesus tetap sama, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sakit lumpuhkah kau, sakit apakah? Engkau akan disembuhkannya dengan cara Tuhan yang ajaib. Tiba-tiba aja dokter mengatakan, loh, kankernya sudah tidak ada lagi. Loh, kolesterolnya sudah turun. Loh, gula darahnya sudah bagus. Oh, jantungnya udah sehat, ginjalnya udah baik. Jadi sebelum melangkah engkau ke dokter, sebelum engkau minta datang ke hamba Tuhan untuk berdoa, sebelum engkau datang kepada apapun yang untuk mengobati engkau, menurut dahulukan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bahwa engkaulah yang penyembuhku, engkaulah yang akan memberkatiku. Dengan komitmen, aku tidak takut lagi, sebab aku akan berdiam di rumah Bapa di sepanjang masa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk ibadah doa pagi ini, di mana kami telah merenungkan firman-Mu dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tuhan akan menyegarkan jiwaku, menenangkan hatiku dan pikiranku. Tuhan akan membawaku kepada padang rumput yang hijau. Tuhan akan menyediakan hidangan bagiku yang sehat dan bergizi. Sekalipun kalaupun sakit, Tuhan akan menyembuhkannya. Dan Tuhan akan menjauhkan penyakit-penyakit itu dari kediamanku dan rumahku. Tuhan akan menjagaiku dan memeliharaku. Tuhan akan membawaku kepada jalan kebenaran. Dan Engkau akan menyertaiku di sepanjang masa. Sebab Engkaulah Tuhan yang berjanji, dulu, sekarang, sampai selamanya. Sekali-sekalipun Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami berserah kepadamu, dan kami percaya bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Sebab Yesus berkata, Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang membentuk kami. Oleh karena jari-jarimu lah kami terbentuk, dan sidik jarimu masih melekat di tubuh dan jiwa raga kami. Kami milik kepunyaan-Mu. Jikalau kami berdosa, ampunilah segala dosa kami. Karena pemazmur mengatakan berbagai orang diampuni dosanya. Dan kitab Roma mengatakan berbagai orang diampuni dan dilupakan segala pelanggarannya. Bapa dalam surga, biarlah di pagi hari ini kami datang kepadamu, Engkau pada Allah yang hidup. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Raja kami. Engkaulah harapan kami, perlindungan kami. Engkaulah yang kami cintai, kami kasih sepanjang masa. Sebab Engkau terlebih dahulu telah mengasihi dan mencintai kami. Apakah yang kami akan hadapi jalan ini, hidup ini, satu hari ini? Biarlah Engkau menjaga dan memelihara kami. Gadamu, tongkatmu akan menjaga kami. Bahkan kami dilindungi dengan darah yang kudus. Biarlah segala-galanya Engkau dipuji dan dimuliakan. Dan kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Bagimu segala puji, hormat, dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang agung dan maha mulia dan perkasa. Kami berdoa sekalian. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan jumpa lagi dalam doa pagi selanjutnya. Jadi kalau ada pokok permohonan doa, saya mohon untuk di WhatsApp di 082114978028, karena yang telepon untuk didoakan terlalu banyak sekali. Kadang-kadang saya sama ibu gembala, istri saya, tidak mengangkat karena banyak sekali